Sebagai seorang trader, kita sebaiknya memahami kenapa harga bergerak, siapa yang menggerakkan harga, dan bagaimana cara memanfaatkan peluang dari pergerakan harga. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Forex Sarjana. Pada video kita kali ini, kita akan membahas konsep dasar supply and demand, macam-macam zona supply and demand, serta konsep analisa dasar, seperti trend, structure market, serta imbalance. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai materi ini. Pertama, kenapa harga bergerak? Harga bergerak dikarenakan adanya supply dan demand yang masuk ke market. Lalu apa itu supply dan demand? Jadi, supply adalah akumulasi penawaran dari seller yang masuk ke market, sedangkan demand adalah akumulasi buyer yang masuk ke market. Dan jika jumlah salah satu pihak antara buyer dan seller tidak seimbang, maka harga akan bergerak. Seperti contoh di chart ini, jika jumlah buyer yang masuk lebih besar dari seller, maka ini akan menyebabkan buyer berebut beli. Sedangkan jumlah aset yang dijual oleh seller tidak sebanding dengan banyaknya buyer. Kondisi ini memaksa seller untuk menaikkan harga, dan buyer tetap mau membeli di harga yang lebih mahal demi mendapatkan aset dari seller. Sedangkan jika jumlah seller lebih banyak dari jumlah buyer, maka ini membuat jumlah aset yang ditawarkan oleh seller membludak, sehingga seller akan menurunkan harga demi menarik minat buyer. Namun, di sini kita tidak sedang membicarakan retail trader seperti kita yang melakukan aksi jual beli pada market, karena jumlah transaksi kita terlalu kecil untuk bisa menggerakkan market secara signifikan. Jadi proses permintaan dan penawaran pada market sebenarnya didominasi oleh big player seperti bank sentral, institusi, atau pemerintah yang melakukan penukaran mata uang, dikarenakan proses keluar masuknya investor atau transaksi lintas negara. Para pemain besar ini melakukan aksi jual dan beli pada suatu aset, yang seringkali menyebabkan pergerakan signifikan seperti terjadinya perubahan tren, support resistance, atau pergerakan kencang pada chart yang menyebabkan terbentuknya imbalance. Dari sini, kita sebagai retail trader sebaiknya mencari jejak dari transaksi para big player, karena kita sebaiknya trading dan open posisi mengikuti arah mereka. Dan jejak dari transaksi big player ini bisa kita analisa pada chart, sehingga kita bisa mencari peluang dari pergerakan yang mereka lakukan. Lalu bagaimana cara menemukan jejak transaksi supply and demand dari big player ini? Secara umum terdapat 3 jenis zona supply and demand pada chart. Zona supply and demand yang pertama adalah key level support dan resistance. Karena fakta untuk merubah arah suatu harga sehingga membentuk key level support resistance, diperlukan volume transaksi yang sangat besar, dan ini hanya bisa dilakukan oleh pemain besar di market. Dan kita mungkin seringkali melihat harga memantul dari key level support resistance, menandakan level ini mampu menarik minat buyer atau seller untuk melakukan transaksi pada area ini. Namun, tentunya tidak semua key level support resistance akan dihormati oleh harga. Karena jika kalian asal menandai zona support resistance, maka kemungkinan besar kalian akan mengalami banyak kerugian. Lalu bagaimana cara memilih zona support resistance yang high probability? Yaitu zona SNR yang searah dengan tren serta mampu break dari suatu structure dan diikuti imbalance. Sebelum kita melanjutkan materi ini, jika hari ini teman-teman menginginkan pendapatan lebih selain hasil trading kalian, teman-teman juga bisa mengikuti program merujuk teman dari Broker XM. Pada program ini, teman-teman bisa mendapatkan $80, $100, hingga $150 pada setiap rujukan. Untuk caranya, setelah teman-teman mendaftar pada tombol hijau ini, kalian tinggal merujuk teman menggunakan URL yang nantinya tersedia, dan mendapatkan pendapatan yang bisa ditarik. Pada program rujukan ini, juga tidak mengurangi atau berpengaruh apapun pada hasil dari trading teman kalian. Namun, pastikan teman-teman juga menjelaskan risiko trading kepada teman yang kalian rujuk, serta menjelaskan risk management yang baik, agar tidak ada yang mengalami kerugian besar, terutama jika teman kalian baru dalam industri ini. Sekarang, mari kita lanjutkan materi ini pada chart. Seperti contoh, pada market uptrend ini, kita bisa melihat harga bergerak turun, berhenti, dan berbalik naik, sehingga menciptakan zona support. Perhatikan, pada bagian atas, kita melihat harga naik, berhenti, dan berbalik turun, sehingga menciptakan key level resistance, atau structure higher high pada market uptrend. Ini menandakan pada zona resistance ini terdapat seller yang cukup besar sehingga harga berubah dari naik ke turun.
Jadi, saat harga berada pada zona resistance ini, masih ada kemungkinan seller kembali masuk dengan volume lebih besar dan akhirnya kembali mendorong harga untuk turun dan menembus zona support. Jadi, untuk memastikan zona support ini adalah area yang kuat, maka kita biarkan dulu harga break dari higher high di sini, untuk memastikan kekuatan dari buyer. Perhatikan, harga bergerak naik, dan berhasil break dari struktur swing high ini, menandakan seller pada resistance ini tidak mampu menahan momentum dari buyer. Artinya ini adalah zona support yang kuat. Selain itu, kita bisa melihat imbalance setelah zona support ini terbentuk. Lalu apa itu imbalance? Imbalance terjadi ketika ekor dari kandel pertama tidak menyentuh ekor dari kandel ketiga, dan menyisakan body kandel kedua yang belum termitigasi oleh harga. Ini menandakan buyer masuk dengan sangat kuat, dan seller benar-benar tidak mampu membendung volume dari buyer, sehingga terjadi lompatan harga, atau istilahnya terjadi momentum buyer dan zero seller pada chart. Menandakan di bawah zona imbalance ini terdapat momentum buyer yang cukup kuat. Jadi mari kita rangkum apa saja yang kita miliki dari zona support ini. Pertama, zona SNR ini searah dengan tren utama, dan dalam kasus ini adalah uptrend. Kedua, terjadi bullish break of structure, menandakan buyer mendominasi market. Ketiga, terdapat lompatan harga yang ditandai imbalance, menandakan pada zona support ini terdapat jejak buyer yang potensial. Perhatikan, harga kembali menciptakan zona support di sini, namun tidak mampu break di atas swing high, serta tidak menciptakan imbalance, artinya ini adalah zona support yang low probability. Perhatikan, saat harga menyentuh zona SNR ini, harga menciptakan candle rejection. Menandakan buyer kembali masuk, sehingga menciptakan candle reject di sini. Dan setelahnya harga terus naik, dan kembali break dari struktur paling atas di sini. Dan di bawahnya kembali terdapat zona support yang diikuti imbalance. Setelahnya, kita kembali melihat zona support yang diikuti imbalance di sini, namun tidak mampu menembus di atas struktur apapun, artinya ini adalah zona support yang low probability. Perhatikan, saat harga kembali ke zona support yang high probability, harga menciptakan candle rejection. Menandakan buyer kembali masuk, sehingga terjadi reject dengan ekor panjang di sini. Dan akhirnya harga kembali naik. Sekarang adalah zona resistance. Perhatikan, kita bisa melihat harga bergerak naik, dan berbalik turun dengan kencang, sehingga menciptakan zona resistance. Serta di bawahnya kita bisa melihat area imbalance, di mana ekor bawah dari kandel pertama tidak menyentuh ekor atas dari kandel ketiga, dan menyisakan body kandel kedua yang belum termitigasi oleh harga. Artinya momentum seller pada zona resistance ini cukup kuat. Saking kuatnya momentum, harga berhasil break dari struktur low ini. Setelahnya, harga kembali menciptakan zona resistance dan imbalance, namun resistance ini tidak mampu mendorong harga untuk break dari struktur low manapun, artinya ini adalah zona resistance yang low probability. Sekarang saat harga kembali ke zona resistance ini, harga menciptakan pola candle bearish rejection, yang menandakan seller mulai kembali masuk dari zona ini. Kemudian diikuti pola bearish engulfing yang diikuti candle merah, yang mengkonfirmasi momentum dari seller. Dan kita bisa melihat harga memantul dari zona resistance ini. Zona selanjutnya adalah base area, atau biasa disebut rally base rally dan drop base drop. Perhatikan pada chart ini. Di sini buyer masuk dengan volume besar sehingga harga naik, atau disebut rally. Setelahnya seller masuk dan mencoba membalikan harga, namun buyer tetap masuk, sehingga buyer dan seller terjadi adu kekuatan, dan menciptakan candle kecil-kecil di sini atau disebut candle base. Setelahnya momentum seller mulai melemah, dan buyer kembali masuk dengan volume lebih besar, sehingga harga kembali rally dengan kencang, serta mampu menciptakan imbalance, dan break of structure. Jadi, inilah yang kita sebut zona rally base rally. Sekarang adalah zona drop base drop. Perhatikan, di sini seller masuk dan menyebabkan harga drop dari titik ini. Setelahnya buyer mulai masuk dan mencoba menghambat momentum dari seller sehingga terbentuk candle kecil-kecil di sini atau kita sebut candle base. Setelahnya seller lebih besar masuk, dan buyer tidak mampu menghambat momentum seller, dan akhirnya seller mendominasi market dan menyebabkan harga kembali drop dengan kencang, serta mampu menciptakan imbalance dan break of structure. Jadi kita baru saja menemukan zona drop base drop.
Zona supply demand ketiga adalah order block. Order block adalah kandel berlawanan arah sebelum pergerakan impulsif, yang diikuti imbalance dan break of structure. Seperti contoh, pada market uptrend ini, untuk demand order block adalah kandel bearish terakhir yang diikuti imbalance dan break of structure. Dan kita bisa melihat harga memantul dari zona demand order block. Lalu kenapa harga memantul dari zona order block? Perhatikan, di sini seller masuk dan menyebabkan harga bergerak turun. Setelahnya buyer dengan momentum sangat besar masuk, dan membuat harga bergerak naik dengan kencang, sehingga menciptakan imbalance, dan terjadi break of structure. Jadi saat harga kembali ke zona demand order block ini, harga akan kembali bertemu dengan buyer dari masa lalu, yang kemungkinan akan kembali mendorong harga untuk naik dari zona demand ini. Sekarang untuk supply order block. Supply order block adalah kandel bullish terakhir sebelum pergerakan impulsif turun, yang diikuti imbalance, dan terjadi break of structure. Pada market downtrend ini, kita bisa melihat kandel bullish terakhir yang menyebabkan pergerakan impulsif turun, serta diikuti imbalance dan terjadi break of structure. Maka ini adalah zona supply order block. Menandakan pada kandel bullish ini adalah awal dari momentum seller yang berhasil menyebabkan imbalance, dan mendorong harga hingga break dari structure lower low ini. Jadi, saat harga kembali ke zona supply order block, harga akan kembali bertemu dengan seller yang ada pada zona supply ini, serta ada kemungkinan seller akan kembali masuk dan mendorong harga dari zona supply order block. Dari sini, mungkin kalian muncul pertanyaan, apakah zona order block sama dengan zona RBR atau DBD? Jawabannya adalah sama saja, karena zona-zona ini termasuk area supply and demand yang terbentuk pada chart. Lalu apa bedanya? Perbedaan antara order block dan RBR DBD hanya pada cara kita menandainya ke chart. Perhatikan, di sini kita bisa melihat zona demand valid yang diikuti imbalance dan break of structure. Lalu apakah ini zona rally base rally atau order block? Jawabannya adalah, keduanya benar. Bedanya hanya jika kita aliran trader rally base rally, maka kita tandai beberapa kandel sideways ini yang diapit dua pergerakan rally di sini. Namun untuk trader smart money concept atau aliran order block, maka kita hanya cukup tandai satu kandel merah terakhir sebelum imbalance, sebagai zona demand order block kita. Jadi, sebenarnya secara konsep tidak ada perbedaan. Selama kalian mampu memahami kenapa harga bergerak, serta memahami price action seperti imbalance, dan market structure, maka kalian baru saja memiliki pondasi untuk mempelajari strategi trading yang berbasis supply and demand. Entah strategi apa saja namanya, baik itu teknik smart money concept, ICT, teknik unfill order, atau support resistance. Untuk strategi lebih lengkapnya seperti cara entry, stop loss, dan lain-lain, bisa kalian pelajari pada materi kita sebelumnya, serta yang akan datang. Jadi, saya sarankan agar kalian investasikan beberapa detik waktu kalian untuk klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya, agar saya bahagia. Dan sebagai gantinya kalian akan mendapatkan notifikasi mengenai lanjutan dari materi ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir dan sampai jumpa pada video selanjutnya.